Ini juga menarik ya, beberapa daerah katakanlah di luar Aceh Utara yang merupakan memang basis Mualim. Di beberapa kabupaten kota yang memang semula diproyeksikan Mualim kalah justru juga tinggi menangnya. Iya, Aceh Jaya misalnya ya. Aceh Aceh Jaya, Jaya yang memang tidak kita Aceh Tenggara, Aceh Tenggara Bener dia. Meriah, Aceh Nah, Tengah, ini Gayo ini Luas. ini kan gimana nih? Identitasnya kan nggak ada di sana nih, misalnya seperti Ya itu yang saya bilang tadi. Popularitas Mualim itu sudah 99%. Artinya semua masyarakat Aceh sudah memahami, mengenal Mualim sebagai dulu pernah wakil gubernur, kemudian ketua KPA, ya sampai Pernah sekarang, maju kemudian juga. Partai Aceh dan pernah maju juga. Jadi dalam soal itu Mualim sudah menang duluan. Ya ini sampai malam ini sekitar 6%. Iya. Selisihnya itu atau sekitar 176.154. Menurut Pak Dr. Nasrul, kira-kira dengan rentang yang angka seperti itu dan jumlah ini masih sanggup dikejar? Enggak terkejar lagi, sudah selesai lah. Saya Sudah pikir selesai. Berarti ini sudah selesai ya? Pilkada sudah selesai. Berani kita katakan sudah Udah selesai. Saya juga berani menyatakan ini sudah selesai. Di atas 50 pastinya Mualim menang. Hitungan kita 55 sampai 60. Saya tetap pada keyakinan itu. Iya. Tapi yang pasti adalah Mualim sudah memenangkan pertarungan ini. Apakah soal kemampuan baca Al-Quran itu ikut mempengaruhi tergerusnya? Oh iya Bang, saya ngomong sama beberapa kandidat bupati yang mulanya itu mendukung 01. Terus dia bilang, oh mak gawat kami. Kenapa? Saya bilang, gawatnya kenapa? Itu 01 nggak bisa ngaji. Jadi beberapa tokoh kami itu ngaji itu menjadi penting. Oh. Nah, jadi wah saya juga nggak berani masa-masa membawa 01 untuk turun pada kampanye saya. Katanya jadi bisa bubar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, selamat bertemu kembali dalam perbincangan yang hangat, tajam, tentu saja akurat dan terpercaya. Sahabat Titik Balik, kontestasi Pesta Demokrasi 5 tahunan bernama pemilihan kepala daerah atau pilkada di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Aceh usai sudah. Ini sejalan dengan berakhirnya hari pencoblosan tanggal 20 November 2024 lalu. Namun banyak persoalan yang masih perlu kita bicarakan. Salah satunya adalah terkait masalah hasil. Inilah yang sampai beberapa hari terakhir ini menyita perhatian banyak orang. Tidak hanya di ruang media pers mainstream, tapi juga di ruang media-media sosial lainnya. Nah, khusus untuk Provinsi Aceh, yang paling menarik adalah yang justru menyita perhatian terkait masalah hasil pilgub atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh yang hanya 2 kontestan. Nomor urut 1 pasangan Bustami Hamzah Fadil Rahmi dan nomor urut 2 Muzakir Manaf atau Mualim berpasangan dengan Fadullah dan Dekban. Untuk sementara sampai malam ini berdasarkan rekapitulasi suara yang kami himpun dari berbagai sumber, Mualim atau pasangan Mualim Depat telah berada pada posisi 53,1%, sementara Bustami Syefadil 46,99%. Kalau beranjak dari data ini maka untuk sementara pasangan Mualim dan Depat dapat dipastikan sebagai pemenang dalam kontestasi demokrasi untuk kursi Aceh 1 dan Aceh 2. Kenapa ini bisa terjadi? Menariknya ada juga beberapa kabupaten kota yang semula diprediksikan Mualim itu unggul ternyata kalah. Sebaliknya yang diprediksikan kalah ternyata juga unggul. Oleh karena itu, seperti biasa untuk membahasnya saya mengundang kembali Dr. Nasrul Jaman, pengamat masalah publik sekaligus politik di Provinsi Aceh. Tentu pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat kritis dari Pak Dokter ini akan tetap menarik untuk kita ikuti. Langsung saja, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum masuk hasil, saya hanya ingin sedikit mencoba mengkritisi melalui Pak Dokter. Pilkada Aceh yang semula dikhawatirkan baik oleh Panglima TNI setahun yang lalu
atau beberapa waktu lalu maupun rekomendasi terakhir dari Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Kemudian disusul salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ya, Samsul Bahri alias Tiong. Ini kita sebutkan karena memang ini terbuka di media. Lalu meminta penambahan pasukan dengan alasan suasana Aceh diperkirakan tidak nyaman. Faktanya justru tidak begitu. Pilkada telah berlangsung aman, nyaman, tertib, tidak ada kondisi apapun. Bagaimana pendapat Pak Dokter terhadap kondisi ini? Iya, kalau kita belajar dari pengalaman, Aceh ini cukup dewasa di dalam pola-pola berdemokrasi. Iya. Harus diingat, proses-proses pemilihan langsung ini dimulai di Aceh juga, Bang, 99 itu. Dilakukan pada saat masa konflik ketika itu diuji coba. Ya. Jadi bukan pada daerah lain. Jadi kalau kita hitung dari proses itu, ya kita sudah cukup dewasa. Kelihatan misalkan kayak kemarin, misalkan walaupun Mualim diisukan sebagai Panglima GAM sebagainya, tapi tidak terjadi apa-apa. Mualim juga cukup dewasa dan teman-teman KPA di lapangan juga cukup dewasa menyikapi demokrasi ini. Dan pemilu yang lalu juga begitu. Kalau yang proses dulu 2017 ada sedikit, tapi itu lebih pada mainan-mainan para pihak yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Bukan masyarakatnya, tapi ada aktor intelektual yang kemudian memancing di air keruh. Kalau masyarakatnya saya lihat cukup dewasa dan cukup tenang. Nah, apakah peristiwa yang beberapa waktu lalu terjadi sama motifnya? Pemainnya adalah orang-orang yang memang iseng atau tidak suka lah. Iya, kalau dulu ada yang iseng disauti sama beberapa orang. Kalau ini ada yang iseng nggak disauti juga gitu. Dicuekin juga. Jadi kayaknya percuma juga gitu ya pikir mungkin. Jadi sehingga nggak jadi. Tidak booming ya. Iya. Media pun cuma sekali aja berita, Iya. kemudian bosan lagi. Bosan juga. Nah, ini soal hasil ya. Soal hasil ini menarik. Tiba-tiba kalau sebelumnya Paslon 02 Mualim D4 ini kan menggunakan jasa lembaga peneliti atau jasa survei, itu adalah LSI. Di dalam LSI itu kan disebutkan perhitungan mereka Mualim D4 itu menang 45%. 45% kan di dalam survei awal itu. Bustami justru 30-an%. Iya. Tapi faktanya hari ini sampai malam ini justru Mualim berada pada posisi 53,sekian% dan Bustami 46,99%. Ini fenomena apa dalam dunia riset atau dunia survei? Iya, biasa karena survei LSI terakhir itu ITRAS juga mencoba mengkonfrontir hal itu memang masih ada floating mass sebenarnya yang belum menentukan pilihan di hari terakhir. Jadi tapi analisis ITRAS berani menyebutkan pada hasil LSI itu ada selisih 20% kan saya sampaikan begitu, dan itu nggak akan terkejar pada periode yang beberapa hari lagi, misalkan seminggu lagi kalau nggak salah, itu nggak akan terkejar. Nah, maka kami di ITRAS sudah awal-awal menyatakan Mualim adalah pemenang dalam kontestasi ini. Meski awalnya kita memperkirakan sekitar 55-60. Ya, 55-60. Nah, terkonfirmasi misalkan kemarin kita coba melakukan pemodelan peramalan statistik, kita ngitungnya gitu juga dengan data masuk 50% data real KPU di Sirekap itu kita coba buat modelnya ya Mualim 55-60. Pada posisi itu. Pada posisi itu. Jadi artinya kita bisa memastikan insya Allah kalau dari hitungan itu Mualim menjadi pemenang. Ya. Terkecuali misalkan hitungan kita kemarin itu 50-51 atau 50, ya itu bisa jadi bergeser. Tapi karena ini 55-50, ya sudah, saya pikir kontestasi ini sudah selesai dan Mualim menjadi pemenangnya. Meskipun nanti cuma 51. Karena dua kandidat pasti selisihnya 2, Bang. Kalau dia 51 berarti ini 49. Gitu loh dia. Karena 2 ya. Nah, iya, karena itu 55 berarti ini 45. Jadi kalau 3 bisa selisihnya dikit. Tapi karena ini cuma 2, selisihnya pasti 2%. Ya, ini sampai malam ini sekitar 6%. Selisihnya itu atau sekitar 176.154. Menurut Pak Dr. Nasrul, kira-kira dengan rentang yang angka seperti itu dan jumlah ini masih sanggup dikejar? Enggak terkejar lagi. Sudah selesai lah. Saya sudah pikir selesai. Berarti sudah selesai ya. Berani kita katakan sudah selesai. Saya juga berani menyatakan ini sudah selesai. Di atas 50 pastinya Mualim menang. Hitungan kita 55 sampai 60. Saya tetap pada keyakinan itu. Tapi yang pasti adalah
Mualim sudah memenangkan pertarungan ini. Hmm. Nah, jadi data Sirekap KPU yang ada itu, realcon itu Ya. sudah menunjukkan kemenangan Mualim. Nah gitu. Cuman yang menarik adalah pada beberapa lokasi ada yang memang mutlak Bustami itu perlu dipelajari juga. Nah, ini kenapa ini? Ini menarik. Artinya dari data yang kami miliki Aceh besar, ya. Ini Bus unggul, kemudian di Biren juga unggul, di Pidi juga unggul, di Pidi Jaya juga unggul. Di Banda Aceh telak gitu kan. Ya. Nah, ini menurut Pak Dokter kenapa ini? Ya, itu kemampuan Bus membangun jaringan. Harus dipahami, Bus ini kan orang PD juga. Ya. Orang PD, dia cukup resource untuk PD membangun jaringan. Ya. Karena kan terus terang, pemenang kontestasi adalah siapa yang paling kuat jaringannya. Membangun struktur pemenangan. Dan kalau kita lihat, berarti Banda Aceh, kemudian Aceh Besar, PD Jaya, Bus cukup confident membangun struktur pemenangannya. Karena di pusat ibu kota, Pak. Pusat ibu kota, kemudian aksesnya cepat kan. PD Jaya itu kan tidak ada yang kemudian tidak bisa dijangkau. PD kalau kampung sendiri lah. Saya pikir dia punya jaringan sendiri. Kan kalau kita bandingkan sama Dipat, kenapa nggak main? Memang agak sulit. Dipat kemarin dicalek juga, kemarin kan kalah. Tetapi penerimaan terhadap Dipat di kabupaten lain itu besar. Nah, Mualim juga sangat besar. Jadi kemampuan membangun jaringan itulah yang kemudian membuat Bus menang. Sejak awal saya sampaikan misalkan popularitas Bus yang disurvei pertama ITRAS tahun lalu misalkan itu kan Bus hanya 30%, Mualim itu udah 98%. Jadi secara kalkulasi matematis misalkan dalam 3 bulan nggak akan terkejar. Saya sejak awal menyatakan Mualim nggak terbendung. Paling nggak terbendung dalam konteks ini. Ya, ini juga menarik ya. Beberapa daerah katakanlah di luar Aceh Utara yang merupakan memang basis Mualim. Di beberapa kabupaten kota yang memang semula diproyeksikan Mualim kalah justru juga tinggi menangnya. Iya. Aceh Jaya misalnya ya. Aceh Jaya yang memang tidak kita Aceh Tenggara. Benar Meriah Aceh Tengah. Nah, ini kan gimana nih? Identitasnya kan nggak ada di sana nih. Misalnya seperti. Ya itu yang saya bilang tadi. Popularitas Mualim itu sudah 99%. Artinya semua masyarakat Aceh sudah mengenal Mualim sebagai dulu pernah wakil gubernur, kemudian ketua KPA, ya sampai sekarang maju juga. Partai Aceh dan pernah maju juga. Jadi dalam soal itu Mualim sudah menang duluan, sudah menang duluan. Makanya ketika Bus tiba-tiba ngajukan ingin jadi apa, dia nggak sempat mempopulerkan dirinya, apalagi membuat. Jadi ada 3 tahap kan dalam proses-proses demokrasi ini. Pertama adalah popularitasnya dilihat dulu. Ya. Di popularitas sudah kalah 30 dengan 98 itu berat dalam 3 bulan, Mbak. Kemudian akseptabilitas. Pasti akseptabilitas penerimaan masyarakat terhadap kandidat itu rendah karena dia tidak dikenal. Nah, setelah akseptabilitas masuk pada elektabilitas. Bagaimana rakyat memilih? Kalau misalkan dia nggak dikenal, nggak diterima masyarakat, maka jangan heran yang diperkirakan misalkan katakanlah irisan dengan PA, irisan dengan KPA itu rendah di Kabupaten Abbas, Ala misalkan, tetapi ternyata Mualim unggul. Karena orang nggak mengenal si Bus. Sejak awal saya sampaikan dan saya kan orang yang terkejut ketika Pak Bus menyatakan maju sebagai gubernur. Saya orang yang terkejut melihat itu. Tapi kok nggak ada persiapan kok. Modal nekat ini saya pikir. Gitu. Nah, kalau kemudian sekarang dia dapat 4 bulan. Iya, karena kandidatnya cuma 2. Jangankan Bus misalkan ya, orang lain saja maju, dia dapat 40% juga karena harus kita pahami. Ada beberapa kelompok masyarakat juga yang sebenarnya sudah tidak puas dengan pola-pola kepemimpinan teman-teman partai lokal. Itu kan harus kita lihat juga misalkan, maka kecenderungan legislatif mereka turun juga gitu. Itulah kemudian suara itu terblok dia, siapapun lawan Mualim suaranya segitu. Gitu dia. Tapi ini menarik tadi ya, dengan jangka waktu 4 atau 5 bulan, dia bisa mencapai 46,99%. Ini kan sebuah lompatan besar juga. Iya, itu bloknya adalah gini, teman-teman masyarakat yang kemudian tidak bersimpati lagi dengan Partai Acehnya. Itu kan sudah ada blocking sejak awal. Dan malah itu kan relatif kecil. Kalau kita mau lihat dari berapa pemilih PA, berapa non PA misalkan.
ya. PA itu kan hanya sekitar 20 kursi ya, 20 kursi dari 80. Berarti kan 25%. Dari 81. Dari 81. Berarti kan sekitar katakanlah 30%. 70% itu tidak memilih PA. Ternyata dalam kontestasi gubernur 55% memilih PA, mualim dalam hal ini 45. Jadi sebenarnya kan dia kurang juga gitu loh. Apalagi ditambah koalisi partai-partai nasional. Nah itulah, jadi kan kalau kita lihat mau kita blocking PA non PA dalam legislatif itu 30-70. Harusnya Bus itu dipilih 70%. Kan gitu. Nah mualim yang udah pasti 30. Tapi ternyata mualim di atas 55. Artinya yang memilih non PA kemarin sosok mualim diterima gitu loh. Nah, kan gitu. Nah saya melihat sebenarnya kenapa Bus nekat maju karena itu juga. Karena dia pikir oh ini PA ini sudah terbelah nih. Ada yang tidak milih PA itu 70%, 30% milih PA. Berarti kita akan menang. Benar secara apa namanya? Kalkulasi sederhana. Kalkulasi sederhana itu sederhana. Iya. Tetapi terbukti misalkan orang nggak pilih PA bukan berarti nggak suka mualim. Gitu loh. Nah gitu, nggak suka mualim. Apalagi dalam proses kampanye terlalu banyak hal-hal kemudian blunder ya, baik dilakukan oleh Bustami atau oleh Fadil Rahmi. Sikap-sikap di masyarakat ini gini Bang, yang paling berat itu adalah ketika kita merendahkan orang lain, simpatinya jadi muncul Bang. Dan saya juga sangat mengapresiasi ya sikap mualim itu tidak emosional, tenang. Kalau kita lihat proses bagaimana Bus maju kan harusnya dia sangat emosi itu. Tapi dia cukup tenang, saya pikir wah dia luar biasa juga. Dari awal mualim yang endorse. Bagaimana dia direndahkan ya, tapi dia tenang saja. Malah dia yang awal kita lihat tuh debat pertama malah leading kan. Tiba-tiba dia unggul. Yang ini kelabakan keteter ngejarnya gitu. Di proses kedua tuh baru agak berimbang. Nah, sayangnya proses ketiga terjadi sesuatu sehingga itu dibatalkan. Saya ngelihat kalau dari proses ketiga juga sebenarnya mualim dengan Dipan udah cukup siap. Nah, lihat dari pakaiannya misalkan, kenapa mereka pilih pakaian begitu? Artinya memang sudah confident untuk maju gitu. Ya, sayangnya dihentikan. Ya, dalam konteks tadi misalnya soal merendahkan ya, ini soal etik ya. Kemudian soal kearifan lokal atau dalam tanda petik politik identitas lah. Apakah soal kemampuan baca Al-Quran itu ikut mempengaruhi tergerusnya? Oh iya Bang, saya ngomong sama beberapa kandidat bupati yang mulanya itu mendukung 01. Terus dia bilang, oh mak gawat kami. Kenapa? Saya bilang, gawatnya kenapa? Itu 01 nggak bisa ngaji. Jadi beberapa tokoh kami itu ngaji itu menjadi penting. Nah, jadi wah saya juga nggak berani masa-masa membawa 01 untuk turun pada kampanye saya. Katanya jadi bisa bubar nih. Karena bupati-bupati ini mikir dirinya juga, Bang. Oh iya. Dia sangat pragmatis juga. Daripada mengganggu dia bagus nggak ikut. Makanya kalau kita lihat di awal-awal sebelum ada suara ngaji itu kan banyak orang kemudian mendukung Pak Bus bupati-bupati. Tapi setelah dia ngaji mulai menghindar semua. Itu jelas sekali. Aceh ini kan ya kalau ngaji pun nggak bisa kan langsung di mata rakyat Aceh itu gimana gitu ya. Karena ngaji itu soal yang dasar, Bang. Begitu kita misalkan Abang pernah merantau, orang Aceh ini begitu merantau disuruh jadi imam kok. Artinya orang itu nggak mau tahu dia. Pokoknya kalau orang Aceh harus bisa ngaji. Nah ketika dia nggak bisa ngaji, cilaka lah. Jadi itu musibah dia lah. Musibah dia itu. Oke, walaupun ini belum final, tadi Pak Dokter mengatakan ini artinya sudah terkunci, selesai ya, sudah terkunci lah ya. Apa kira-kira saran pendapat Pak Dokter baik untuk 01 maupun 02? Iya, 01 dulu lah. Iya, saya pikir 01 udah legowo lah. Artinya sudah ikut meramaikan kontestasi ini, sudah ikut juga membangun kecerdasan publik di dalam memilih pemimpin. Nah, saatnya saya pikir ya nggak usah lah maju ke MK juga gitu ya, terima kemudian segera salam-salaman sama mualim. Ini adalah proses kontestasi biasa, tidak perlu ada semacam dendam dan sakit hati dalam proses ini karena ini hal-hal yang biasa. Mualim juga pernah kalah 2 kali juga gitu kan. Mualim dulu sama Herwandi juga kalah dan Mualim tenang-tenang aja. Cara Pak Bus juga begitu. Kalaupun Pak Bus mau kepengin periode depan habis belajar dia ngaji, periode depan maju lagi dia. Gitu kan. Oh bagus juga, elegan juga gitu sehingga masyarakat di bawah juga melihat wah hebat pemimpin Aceh ini. Ya belum pun selesai ditetapkan KPU mereka udah salam-salaman sudah. Itu saya pikir itu membuat
ada keademan ya, ademnya gitu di masyarakat. Itu penting juga. Penting, itu ya. menunjukkan kualitas Pak Bus dan kualitas mualim. Kalau mungkin tim-timnya di sekitarnya ini kan kita lihat agak ini sedikit ya. Ya, tim-tim maklum lah. Mereka kan ada banyak kepentingan-kepentingan. Tim-tim ini kan lebih pada kepentingan personal. Beda dengan calon pemimpin kita, Bustami dan Mualim misalkan. Mereka ini kan menjadi representasi Aceh ketika dua ini maju gitu ya. Jadi sikap mereka itu menjadi teladan bagi masyarakat. Saya pikir, jadi kalau Pak Bus misalkan besok datanglah ketemu sama Mualim, kita expose di media, saya pikir ini lebih adem. Walau tetap saja misalkan prosesnya menunggu keputusan KPU gitu ya. Memang di hitungan kita, di hitungan situng Sirekap itu direkapitulasi semua data sudah masuk 98% lebih. Ya. Saya pikir udah nggak terkejar lagi dan Mualim menjadi pemenang gitu. Jadi ya sambil nunggu KPU nggak ada salahnya misalkan Pak Bus ketemu Mualim silaturahmi. Ya salam-salaman ya ngopi bareng gitu ya sama kita bangun Aceh ini lebih baik. Jadi Pak. artinya menunggu jiwa besar. Oh iya, mereka harus jiwa besar, nggak boleh kekanak-kanakan. Ketika sudah berani maju menjadi calon gubernur, calon pemimpin 5,3 juta rakyat, nggak boleh kekanak-kanakan, nggak boleh berjiwa kerdil lagi. Apa yang ditunjukkan Mualim dalam kontestasi ini, dari kontestasi yang dulu, itu menjadi pembelajaran bagi calon-calon pemimpin Aceh ke depan. Tidak emosional, tenang. Walaupun beliau itu adalah pemimpin KPA misalkan, tapi tidak menunjukkan arogansi, tidak. Malah ya biasalah. Saya pikir ini luar biasa apa yang ditunjukkan. Mungkin bagi Om Bus pribadi nggak masalah ya. Mungkin yang masih agak berat ini kan tim-timnya ya. Iya kalau sampai ada klaim 54% kan. Iya ya biasa itu kan klaim tim, Pak Bus nggak klaim. Kita kan sederhana ngelihatnya itu. Kalau misalkan Pak Bus dan Padi Rahmi dan tim berbaris menyatakan dengan tegas juga menang, wah itu berarti ya sekali lihat rekap lagi kan gitu kan. Siapa nih yang menang? Nah, walaupun di laboratorium Etras menyatakan udah selesai nih, ini sudah menang Mualim. Nah, tapi kemudian Pak Bus nggak muncul ketua tim, saya pikir udahlah. Ini secara tersirat sebenarnya Pak Bus itu sudah legowo. Legowo ya. Iya, secara tersirat. Tinggal tersuratnya kita lihat kan gitu. Ya, artinya sekali lagi menanti jiwa besar. Menanti jiwa besar. Saya pikir Pak Bus berjiwa besar ya, pengalaman dia sebagai sekda kemudian jadi PJ gubernur. Ya cukuplah memantangkan kepribadian beliau sebagai pemimpin. Saya pikir ya kalau Pak Bus langsung mengucapkan selamat tapi sambil menunggu keputusan KPU, ini kan adem semua. Ria-ria pendamping juru tari itu biasalah, menari sana menari sini kan kepingin panggung juga. Ya. Atau cari perhatian juga sebenarnya. Kalau untuk paslon 02 kira-kira apa masukan? Iya, Mualim ini sudah menang tetapi tetap dijaga suaranya. Kita butuh tidak ada permainan dan sebagainya, butuh di sini kebenaran yang mutlak, tidak ada permainan, dijaga suaranya. Kemudian kalau menang, inklusif lah, ya. Semua libatkan komponen-komponen Aceh yang bagus, yang baik, karena ini adalah pertaruhan terakhir Mualim sebagai representasi KPA memimpin Aceh. Jadi kalau dulu-dulu boleh kita bilang bukan KPA kalau gagal, tapi sekarang Mualim sebagai panglima tertinggi, saya pikir beban di Mualim itu sangat berat. Oleh karena itu, supaya ringan bebannya, maka berbagilah dengan siapapun anak-anak Aceh yang punya kompetensi, integritas, dan kapasitas untuk bisa memikul beban Mualim itu. Sama-sama. Itu penting. Jadi Mualim bersikap terbuka. Yeah. Itu penting sekali. Tapi ini kan ibarat angin ya, terasa ada terkata tidak. Menurut informasi dari lingkaran-lingkaran Mualim ini kan juga walaupun PJ Gubernur Aceh Safrizal selalu menyuarakan netralitas, tapi ada juga beberapa oknum pejabat daerah yang tidak netral. Oh, itu biasa itu Bang, dalam setiap kontestasi ada saja kan, saya ada pengkhianat tetap ada. Tetap ada Brutus ya? Iya, yang dilarang tetap ada yang melakukan gitu kan. Sama lah ketika Aceh puasa, ada yang nggak puasa kan begitu nih. Ketika PNS netralitas diharapkan, tapi ada yang menjaga kepentingannya. Nah, tapi terutama kedekatan personal misalnya. Ya, apakah pejabat-pejabat seperti ini yang membandel kemudian apa? Perlu juga seperti yang dikatakan oleh. Oh ya nggak perlu lagi menurut saya.
yang pola-pola begini harus di cut off dia supaya pembelajaran bagi yang lain. Jadi kalau ada misalkan pejabat-pejabat Aceh, SKPA dan sebagainya yang cawi-cawi dalam pilkada kemarin ya, coba senggol sana promote sini, itu menjadi catatan mualim. Saya pikir nanti kalau dia pejabat bangku panjangkan saja, itu bentuk peringatan yang terbaik sehingga artinya kita tidak membolehkan pejabat ke depan melakukan hal seperti itu. Sebab aturannya sudah jelas. Iya, jadi kalau mualim misalkan nanti selama memimpin orang-orang seperti ini diketahui ikut terlibat kemarin terus tidak memberikan sanksi apapun karena begini, karena begitu, karena anak kumun, saya pikir itu nggak baik juga. Nggak baik juga. Oke, terima kasih Pak Dr. Nasrul. Ya, terima kasih Bang Saleh. Semoga Aceh terus damai, terus aman. Kita song-song pemimpin baru untuk membuat Aceh baru lagi. Ya. Sahabat Titik Balik, itu tadi perbincangan kami terkait Pilkada Aceh. Ini merupakan, boleh saya sebut sebagai pembicaraan closing dari proses kontestasi. Sebab kami tidak sempat membahas, membedah debat kandidat yang ketiga karena di tengah suasana itu terhenti. Ini saya kira sekaligus untuk menjawab mengapa Mualim menang dan mengapa Ombus kalah. Tentu ini sekali lagi pendapat dari kami. Anda berhak juga mengeluarkan pendapat. Tapi paling tidak, seperti dikatakan oleh Dr. Nasrul tadi, seseorang yang berjiwa besar tidak akan hilang apa yang dia miliki. Sampai bertemu, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Kita nantikan gubernur baru. Politik sementara, persaudaraan selamanya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.